Dan untuk selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Sheha Al-Hadar langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat malam Sheha. Dari 3,5 jam pertemuan atau makan malam kebangsaan pada malam hari ini, apa saja hasil yang tadi sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini, Sheha? Ya, Elma dan juga pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengar ada 3 konferensi pers yang dilakukan. Ada dari mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, kemudian juga ada dari Ketum Partai Politik, ada Bahlil Lahadalia, kemudian ada Ketum PAN Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga ada Presiden PKS yang tadi menyampaikan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di dalam, dan yang terakhir ada Menteri Luar Negeri Sugiono yang baru saja selesai menyampaikan poin-poin penting yang menjadi pembahasan di dalam. Sebenarnya sama saja yang disampaikan, di mana memang pembahasan di dalam ini lebih mengarah ke kondisi ataupun juga situasi geopolitik saat ini yang terjadi, adanya perang antara Iran dan Israel juga Amerika Serikat, dan bagaimana Indonesia ini akan menyikapinya. Dan tentunya tadi sudah dikatakan bahwa Indonesia ini tetap berpegang teguh terhadap politik bebas aktif, tidak memilih blok manapun, dan tentunya lebih mendukung adanya diplomasi dan juga mediasi antara seluruh pihak yang terlibat dalam perang kali ini. Dan tentunya juga tadi Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyinggung bahwa di dalam juga Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan perihal dampak maupun juga efek dari perang dunia yang saat ini terjadi terhadap kondisi Indonesia, baik itu di bidang minyak, kemudian bidang ekonomi, tentunya ini berdampak, dan bagaimana Indonesia akan menyikapinya ke depannya. Tadi juga kami sempat berbincang dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan bahwa Indonesia percaya diri dengan kondisi keuangannya saat ini, di mana memang Indonesia ini memiliki sistem fundamental yang cukup kuat sehingga tidak perlu khawatir terhadap perang yang saat ini terjadi, dan masyarakat ini memang dihimbau untuk tenang karena Indonesia merasa bahwa ekonominya saat ini kuat, dan untuk dari dampak perang yang saat ini terjadi tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Nah, Elma dan juga pemirsa, dari sekian banyak konferensi pers yang tadi kita dengar, ini memang sebenarnya intinya sama, bahwa perbincangan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional ini membahas perihal geopolitik, situasi geopolitik yang saat ini terjadi, utamanya perang yang saat ini terjadi di Iran dan Israel dan Timur Tengah khususnya, dan bagaimana Indonesia ini akan menyikapinya. Presiden Prabowo Subianto tetap berpegang teguh terhadap politik bebas aktif. Presiden juga tetap akan mendorong adanya mediasi dan siap menjadi mediator apabila memang kedua belah pihak ini menyetujui untuk Presiden Prabowo Subianto membantu menyelesaikan permasalahan yang saat ini ada. Nah, dan juga memang tadi kami sempat berbincang juga dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia juga mengatakan hal yang sama, bagaimana Indonesia menyikapi, kemudian juga posisi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Trump, kemudian juga bagaimana konflik Iran dan Israel ini mempengaruhi kondisi Indonesia. Dan tadi dikonfirmasi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa tidak membahas tentang politik di dalam, tidak ada perbincangan tentang politik dalam negeri. Memang ini berfokus pada situasi geopolitik yang saat ini terjadi. Nah, Elma dan juga pemirsa, tadi memang sempat ada rencana bahwa Presiden ke-6 akan memberikan keterangan pers, namun ternyata dibatalkan dan diwakilkan oleh sejumlah tokoh yang tadi sudah memberikan keterangan resmi perihal kondisi maupun juga hasil pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah tokoh nasional. Elma. Iya, Sheha, tadi yang menjadi topik utama memang mengenai kondisi geopolitik, terutama konflik yang terjadi di Timur Tengah. Apakah ada pernyataan khusus mengenai bagaimana kemudian langkah ke depan dari Indonesia untuk WNI yang ada di Iran sendiri, Sheha? Ya, tadi sudah dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang mengatakan bahwa Indonesia tentunya terus memantau dan juga memonitor kondisi WNI yang saat ini berada di daerah yang terdampak perang, yaitu di beberapa negara di Timur Tengah. Tadi Menlu Sugiono mengatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan seluruh duta besar dan memastikan bahwa setiap kedutaan Indonesia di Timur Tengah ini bersikap aktif dan juga memantau kondisi dari warga negara Indonesia sendiri, dan juga tentunya memberikan himbauan, peringatan, dan juga bahkan mempersiapkan rencana untuk evakuasi apabila memang dibutuhkan. Tadi Menlu mengatakan bahwa saat ini untuk WNI yang berada di Tehran, Iran, ini sudah ada yang meminta untuk dievakuasi kembali ke Indonesia, dan ini akan
segera diproses. Kemudian juga untuk WNI yang berada di daerah-daerah lainnya ataupun negara-negara lainnya yang berada di Timur Tengah, ini juga nanti akan diperlakukan dengan sama. Dan kemudian Kementerian Luar Negeri, tepatnya KBRI di sejumlah negara di Timur Tengah ini juga sudah mempersiapkan hotline. Masing-masing KBRI ini sudah mempersiapkan nomor telepon yang memang bisa dihubungi dalam keadaan darurat. Kemudian juga berbagai rencana evakuasi maupun juga rencana perlindungan bagi WNI. Himbauan-himbauan ini terus diberikan oleh KBRI untuk tentunya memastikan keamanan dan juga kesejahteraan dari warga negara Indonesia yang berada di negara-negara terdampak perang. Elma. Syekha, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Metro TV Syekha Al-Hadar. Kita harapkan bahwa dari diskusi di Makan Malam Kebangsaan ini, Indonesia dapat menempatkan posisi di kondisi geopolitik, terutama tentang kesiapan untuk energi dan juga pangan ke depannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.